Movie. Dan tentunya teman-teman media yang juga sudah hadir pada sore hari ini. Dan langsung saja kita akan sambut, setelah sama-sama menonton, kita akan sambut jajaran cast dan juga jajaran filmmakers dari Glenn Fredly The Movie. Kita undang pertama, ini dia mewakili eksekutif produser. Tepuk tangan untuk Bapak Ferdinand Mulyanto dari Time International Films. Selanjutnya produser dari Glenn Fredly The Movie, ada Daniel Mananta dan juga Robert Roni. Sutradara yang sudah menyapa teman-teman tadi di awal dari Glenn Fredly The Movie, Mas Lukman Sardi. Dan juga kita meminta mewakili keluarga dari almarhum Bung Glenn Fredly, sang istri yang sangat dicintai oleh Bung Glenn Fredly, Mbak Mutia Ayu. Wow, luar biasa kehangatan yang kita rasakan bersama dengan Gewa tentunya. Hai Gewa, boleh dada-dada ke kakak-kakak di sini. Tuh, kakak-kakak pada menyapa Gewa di sini. Dan juga kita undang, ini dia jajaran cast dari Glenn Fredly The Movie. Tepuk tangan untuk Martino Lilo, Zulfa Maharani, Ducek, Ruth Sehanaya, Sahira Anjani, dan juga Sonia Alisa. Silahkan boleh duduk di tempat yang sudah disiapkan sesuai dengan nama-namanya. Sekali lagi untuk teman-teman media dan seluruh tamu undangan yang hadir, inilah dia orang-orang hebat di balik pembuatan film Glenn Fredly The Movie. Dan juga Mas Lukman Sardi di sini selain sutradara, tentu juga mewakili dari Adia Pictures untuk menyapa teman-teman media yang hadir di sini. Mungkin yang pertama Mas Lukman Sardi sebagai sutradara dan sekaligus mewakili Adia Pictures tentunya. Kita ketemu dengan teman-teman media sangat-sangat bertahap Mas, dari announcement, trailer, poster sampai dengan hari ini, dan semua ada di sini masih merasakan kehangatan dan merindingnya ya. Mas, silakan ada yang ingin disampaikan di dalam rangka kita merayakan Bung Glenn Fredly, silakan. Oke, jadi dua nih ya. Yes, dari Adia Pictures sekaligus dari sutradara. Oke, yang pasti aku coba dari Adia Pictures dulu kali ya. Kita dari Adia Pictures merasa ini sebuah berkah yang luar biasa kan. Adia Pictures bisa terlibat di film Glenn Fredly, ini sebuah next step berikutnya dari Adia Pictures, di mana Adia Pictures juga sudah menghasilkan beberapa film, dan kita memang punya tujuan utama untuk membuat film-film yang terlibat di film-film yang berkualitas, membuat sebuah ekosistem yang baik. Dan Glenn Fredly adalah salah satu IP terbesar yang ada di Adia Pictures. Tentunya harapan dari Adia Pictures sendiri, ini akan menjadi sebuah film yang baik buat kita semua, dan juga menjadi warna buat industri film Indonesia. Yes. Dan sebagai sutradara Mas, beberapa special screening, sambutan hangat luar biasa pun barusan Mas Lukman menyaksikan sendiri gimana pada saat film selesai, sambutan dari teman-teman media juga sangat luar biasa. Silakan Mas Lukman. It's a blessing. Pertama, saya sebagai sutradara merasa bersyukur karena saya juga disupport sama orang-orang yang luar biasa yang ada di sini, mulai dari produser, eksekutif produser, pemain, bahkan sama tim all crew yang ada. Mereka semua memberikan energinya yang luar biasa, yang justru ini menambah motivasi buat saya sebagai sutradara untuk memberikan yang paling maksimal. Tentu saya sebagai sutradara yang ya bisa dibilang juga bukan yang selalu menjadi sutradara, perlu waktu 8 tahun lebih untuk akhirnya saya masuk lagi untuk jadi sutradara. Ini pun sebuah perjalanan yang buat saya juga, saya nggak pernah akan nyangka pada saat saya balik menyutradarai, tiba-tiba kok film Glenn bersama Daniel gitu kan, dan teman-teman yang lain. Buat saya ini mungkin melebihi dari blessing gitu, bahwa kita di sini mendapatkan sebuah project yang bisa dibilang ini project Tuhan, dan Tuhan mempercayakan ini semua ke kita sampai akhirnya hari ini, sampai premier. Tentunya harapan saya ini bukan menjadi sebuah
akhir. Dalam arti kata gini, saya selalu bilang Indonesia itu punya jajaran seniman yang luar biasa banyaknya, yang memberikan kontribusi yang luar biasa besarnya untuk Indonesia itu sendiri. Cuman kadang-kadang tidak terekspos gitu, karena lebih banyak terekspos tuh dari sisi politik, dari pahlawan yang berjuang segala macam. Padahal ini sebuah kekayaan yang luar biasa yang kita punya. Mudah-mudahan ini menjadi titik awal dan tapi bukan titik akhir. Jadi semakin banyaknya orang-orang atau produser atau filmmaker yang akhirnya membuka hatinya atau melihat bahwa kita tuh harus memberikan apresiasi, selebrasi kepada seniman-seniman Indonesia yang telah memberikan hatinya buat Indonesia. Bukan hanya di dalam negeri, tapi termasuk juga di luar negeri, mereka membawa nama Indonesia begitu luar biasa. Jadi buat saya, ini harusnya akan menjadi perjalanan berikutnya buat kita semua. Dan ini sebuah legacy, warisan buat terutama buat buat keluarga Bung Glenn, buat kita, dan juga buat seluruh orang di Indonesia. We talking about love, we talking about family, and we talking about perdamaian. Itu. Tepuk tangan untuk Mas Lukas Herdi. Nah, sebelum ke jajaran eksekutif produser dan produser, satu Mas, tadi saya melihat langsung Mas Lukas Herdi, kita menyaksikan pas film berakhir Mas Lukas bersama saya di samping meneteskan air mata Mas. Ini apa Mas tadi yang membuat Mas Lukas sangat emosional berada di samping melihat teman-teman media dan sampai menitikkan air mata setelah film ini selesai ditonton Mas? Apa dibocorin? Itu materi MC ya Mas Daniel ya? Kan, gimana sih, sutradara kan udah nonton ratusan kali ya? Iya. Dari editing. Ya, tentu buat saya tuh saya punya kedekatan dengan Bung Glenn. Ini menjadi sebuah apa ya? Kayak semacam hal yang tidak akan pernah lepas gitu, terlupakan gitu. Mungkin memang udah nonton berkali-kali gitu. Tapi yang menambah saya membuat terharu adalah bagaimana respon teman-teman sendiri gitu. Bagaimana respon dari teman-teman media yang ada di sini yang menonton. Bukan akhirnya sebagai satu, oh gue berhasil nih, enggak. Bukan. Tapi apa yang ingin disampaikan dari film itu, film ini misalnya, tentang rasa. Karena saya selalu bicara film itu memang tentang rasa. Kalau rasa itu nyampe, berarti itu hal yang luar biasa gitu. Jadi buat saya ini bagian dari, ada sebuah quote yang bilang gini, bahwa bikin film itu gampang. Bikin film bagus itu kayak lagi perang. Tapi bikin film yang luar biasa bagus itu miracle, keajaiban. Nah buat saya bukan masalah bikin film yang luar biasa bagus, tapi pada saat saya melihat respon-respon teman-teman semua, itu adalah miracle buat saya. That's why itu yang membuat saya menjadi merasa tenang. Mas Lukas Herdi, terima kasih Mas Lukas. Kita ke Pak Ferdinand. Pak Ferdinand, mewakili Time International Films. Pak, boleh diceritakan Pak dari visi dari Time International Film sendiri dan sampai terlibat di sini apa Pak yang buat Time International tertarik untuk ikut terlibat juga di Glenn Fredly The Movie? Silakan Pak Ferdinand. Oke, selamat sore teman-teman semua media. Yang pertama memang Time International, saya mewakili Pak Irwan Daniel Musri. Kita masuk ke dalam dunia film awalnya itu nggak sengaja. Pak Irwan waktu itu ditawarin sebuah proyek yang sangat menarik, yang rasanya tidak mungkin untuk nggak ikut karena mempunyai nilai yang baik lah seperti itu. Tidak terasa ini sudah film yang ke-7. Jadi kita semua percaya bahwa Time International akhirnya memutuskan menjadikan Time International Films ini menjadi sebuah eksekutif produser yang akan fokus kepada film-film berkualitas dan film-film yang mempunyai nilai-nilai yang bisa di-sharingkan buat masyarakat banyak. Seperti film Glenn yang kita akan tayang besok. Yes, itu dia, tepuk tangan dong dari Time International Films. Jadi komitmennya terus ikut juga ada di industri film, sama dengan film-film yang sangat berkualitas ya Pak. Terima kasih Pak Ferdinand. Kita ke Mas Daniel Mananta. Mas Daniel, ini juga sangat luar biasa karena di bulan April ini juga kita memperingati untuk 4 tahun kepergian Bung Glenn Fredly dan dirayakan seperti yang Mas Lukman Sardi bilang dengan Glenn Fredly The Movie. Dan seperti yang setiap press conference Mas Daniel selalu bilang, humble-nya, kehangatannya, cinta musik keluarga terdeliver dengan sangat luar biasa. Dari kacamata Mas Daniel sebagai seorang produser, gimana Mas yang mau disampaikan ke teman-teman media? Thank you banget kepada semua teman-teman media. Yes,
we are celebrating Glenn Fredly's life gitu. Kita baru saja menselebrasi sebuah kehidupan seorang Glenn Fredly. Siapa di sini yang nangis tadi kalau saya boleh tahu? Banyak lah. Gue nggak akan ngomong banyak, tapi gue ngerasa kayak kita juga celebrate juga, kita merayakan juga hari ini. Kita merayakan selain kehidupan seorang Glenn Fredly, kita merayakan karya dari Lukman Sardi, karya dari Martinolio, karya dari Tam International Films, karya dari Robert Roni, dan semua teman-teman yang terlibat di sini, dari Bucek sampai semuanya ya, Mama Ute, ini gue lihat salah satu dari Sonia, ada Zulfa juga, dan Sahira juga, dan yang pastinya gue bersyukur banget kita diizinkan untuk memperlihatkan diizinkan dari pihak keluarga dari Mutia Ayu gitu ya, untuk memperlihatkan sedikit seperti apa sih hidupnya dari seorang ayah Gewa gitu, dimana nanti ketika Gewa menjadi besar dan lebih mengerti lagi, dan dia mendengar sebenarnya sosok ayah aku itu seperti apa sih, karena yang sebenarnya kita tahu gitu ya, Gewa mungkin baru berumur 40 harian, ayahnya sudah tidak ada lagi gitu. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah cerita untuk Gewa, oh ayah gue seperti ini toh, kayak gitu, dan gitu ya Gewa ya. Amin. Amin. Mas Daniel satu, besok akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Teman-teman media menyaksikan, nanti malam gala premier juga banyak tamu-tamu undangan yang akan menyaksikan. Harapannya dari sang produser, karena ini nih the real momennya, mereka bisa merasakan energi yang dihadirkan dari film ini, Mas. Harapannya apa, Mas Daniel? Gue berharap banget ketika kita semua nonton, Lukman itu mempunyai sebuah quote yang menurut gue keren banget gitu. Justru sebuah film itu harus menimbulkan pertanyaan, bukan pernyataan gitu. Jadi gue ngerasa mudah-mudahan dari film ini kita bisa melihat dari cerita hidupnya seorang Glenn yang tumbuh di keluarga yang tidak sempurna, dari kita sendiri bagaimana kita bisa melayani keluarga kita yang tidak sempurna tersebut, sehingga keluarga kita itu menjadi lebih baik lagi. Dan gue berharap banget orang sebelum nonton film ini dan setelah nonton film ini ada sebuah perspektif yang berubah tentang keluarganya sendiri. Jadi itu sih supaya misalnya kalau misalnya kita mikir di sini, mungkin kita ada percekcokan antara kita dengan orang tua, ada sesuatu yang belum kita sampaikan, ada sesuatu yang mungkin kita sebenarnya pengen ngomong cuman belum kita omongin. Jangan sampai ketika sudah telat nanti kayak yang ngomongin sama karakter Pak Yan di situ kan, udah telat nanti baru mau diomongin gitu. Mendingan kita omongin sekarang dulu ketika orangnya masih ada, sehingga kedamaian, rekonsiliasi antara keluarga pun juga terjadi. Itu sih maksudnya. Yes. Dan apakah kita sudah melakukan itu? Itu pertanyaan yang timbul sih. Wow, oke, thank you. Terima kasih tepuk tangan untuk Mas Daniel Mananta. Kita ke Pak Robert Roni. Pak Robert Roni ini menarik kan, tadi kita nonton tadi kalau Mas Daniel nanya siapa yang nangis, banyak. Siapa yang nyanyi? Nah, semuanya. Banyak pilihan lagu dari karya-karya luar biasanya Bung Glenn. Banyak juga cerita-cerita sepanjang masa Bung Glenn Fredly. Nah, sebagai produser gimana Pak Robert Roni memilah, karena kan semuanya karya yang luar biasa ya. Gimana Mas? Ya, sebenarnya kan selalu tanya kenapa sih mau nyebut film ini sebuah biopik gitu istilahnya. Karena menurut saya nggak mungkin merangkum hidup seseorang, apalagi seseorang sebesar Bung Glenn. Kisah hidupnya hanya dalam waktu 2 jam, it's impossible. Jadi apa yang kita coba rasakan, yang kita bikin ini adalah perasaan yang timbul aja sih dari apa yang kita coba. Semoga perasaannya sama setelah menonton film ini dengan perjalanan kalian mendengar lagu-lagunya selama inilah. Karena saya percaya bahwa Bung Glenn sama seperti yang kalian rasakan dan juga saya rasakan ya, menemani saya dalam begitu banyak fase dalam hidup saya. Part itunya ya. Jadi banyak sekali lah yang mungkin nggak bisa digantikan gitu ya. Yes. Dan semoga kita bisa memberikan sesuatu yang sama dengan bentuk format yang lain, yaitu sebuah film gitu ya. Dan saya percaya semua film itu bisa menemukan nyawanya sendiri dan hidupnya sendiri. Dan kami juga berharap film ini akan menemukan
jalannya sendiri, hidupnya sendiri. Dan saya percaya bahwa ini akan bisa memberikan kesan yang berbeda untuk tiap orang. Dan inilah yang seperti tadi Lukman bilang dan Glenn bilang ya, semoga bisa jadi legacy buat Bung Glenn, bisa dikenang sepanjang masa. Dan yang pasti saya sih sangat-sangat merasa bahwa nggak ada yang kebetulan ya. Di waktu pertama kali kita dengar lagu Keluarga itu, saya masih ingat banget pertama kali saya dengar lagu itu bilang, wah this is it, it's all about this, ini yang mau disampaikan. Dan waktu pertama kali saya mendengar lagunya dinyanyikan Yura, saya sangat-sangat tersentuh. Dan I think that's what crystallized everything with the movie itu ya, bahwa nggak ada yang lebih penting daripada keluarga sih. So I hope this film will help you to realize that. Dan seperti saya bilang, film akan punya nyawanya sendiri, punya jalannya sendiri ya. Semoga bisa menemukan jalan ke hati Anda semua. Terima kasih. Ya, itu dia Pak Robert Roni. Terima kasih Pak Robert Roni. Kita ke Mbak Mutia Ayu pasti. Tepuk tangan untuk Mbak Mutia Ayu. Yang juga di sebelahnya ada Mutia Ayu di film ya. Jadi pas bagiannya untuk Mutia Ayu, Zulfa udah mau ngambil, tapi ini Mutia Ayu dulu. Nanti baru langsung ya. Mbak Mutia Ayu ini akhirnya tiba, hari ini tiba. Yeah. Beberapa waktu yang lalu juga sudah melakukan special screening, tapi hari Yes. ini tiba, besok akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Oke. Respon teman-teman media yang kita lihat segini banyaknya dengan sangat luar biasa. Gimana Mbak Puji Mutia? Tuhan, alhamdulillah ya. Akhirnya hari ini tiba waktunya, yaitu premier, dan besok akan tayang di seluruh bioskop Indonesia. Yes, betul. Iya kan? Dari sebenarnya untuk kesekian kali mungkin ya aku nonton film ini, tapi tidak sedikit pun aku merasa bosan karena aku bisa bisa mengenang memori indah pada saat dulu aku bersama Glenn gitu. Dan juga pastinya begitupun dengan Gewa juga, Mami kita mau kemana hari ini? Kita mau ke bioskop lagi. Aku bilang gitu, kita mau nonton Ayah lagi. Oh Ayah Leo lagi, dia bilang gitu. Kita lihat sekarang akrab banget tuh sama dia. Seperti kalian bisa lihat, pokoknya yang selalu ditanyakan Ayah Leo, bukan Ayah Glenn, G. Ya seperti itulah, Gewa kalau misalkan udah ketemu Leo selalu memusuhin aku, gitu. Wow, itu apa respon pertama Gewa pada saat pertama kali nonton waktu itu Mbak Mutia? Gewa pastinya itu ayah ya, ayah ya, dan dia bukan hanya filmnya, tapi langsung posternya juga udah notice. Meskipun itu Leo gitu, tapi dia notice itu mirip banget sama ayahnya. So ya, pokoknya aku pengen ucapin terima kasih banyak untuk semua pihak yang terlibat dalam film ini. Pokoknya semua kalian keren. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dong untuk Mbak Mutia ya. Kita lihat yang disabarin dulu dalam premier ini Gewa sama Leo dulu baru ya. Puas-puasin dulu deh. Oke, kita ke jajaran cast sekarang. Kita akan mulai dari Martino Leo. Tepuk tangan dong untuk Martino Leo. Wow. Terima kasih sudah hadir teman-teman. Leo, ini sambutannya sangat luar biasa ya untuk seorang Martino Leo. Dan beberapa menjawab teman-teman yang ada di sini. Memang layak seorang Martino Leo, beberapa piala citra kan memang udah di tangan Martino Leo. Dan sekarang kita lihat sangat piawai dan mendeliver sangat luar biasa. Yuk. Yes. Sudah ada humas bidang penjurian yang hadir dan Martino Leo yang mau disampaikan, silakan Martino Leo. Ya, semoga ini bisa memicu memicu sesuatu dalam diri kita untuk terus menjadi pribadi yang lebih baik, terus menggali apa yang bisa kita tinggalkan untuk generasi selanjutnya. Karena ya kita semua kan we are on borrowed energy, dan ada saat di masa depan nanti di mana energi itu harus kita kembalikan. Nah, ada baiknya kita ninggalin sesuatu yang legendary lah. Berusaha aja udah cukup kok, nggak harus mencapai. So ya, tinggikan, mari kita semua tinggi. Martino Leo, tepuk tangan. Leo, tapi lo punya kakak, tadi Mbak Mutia juga sempat lihat sekarang kedekatan Gewa setelah dia menonton segininya sama lo. Gimana yo, lo mau ada yang mau ceritakan ke segini nempelnya kan ini berarti Lo tanggung jawab. energi. Tanggung jawab. Kita best friend. Kayak energi yang lo sampaikan, aura, terus kehambelan dari Bu Glenn itu kan berarti bisa dirasakan juga oleh seorang Gewa, silakan. Kalau kita memang kebetulan TK-nya bareng. Ya nggak tahu sih, gue juga nggak nyangka ya kita bisa seakrab ini ya, Wak. Kamu mau ngobrol?
Enggak, Mau. mau sama Papa Leo aja pokoknya ya. Oh, iya. Siap. Terima kasih Martin Leo. Thank you banget. Kita ke Om Ucek dan juga Tante Ruth Sahanaya. Itu sangat luar biasa. Di sini tepuk tangan dong untuk Om Ucek dan Tante Ruth Sahanaya. Boleh dong ceritakan dari mulai Om Ucek dan Tante Ruth Sahanaya gimana akhirnya di hari ini tiba dan apresiasinya sangat luar biasa Om Ucek yang mau disampaikan, silakan. Terima kasih teman-teman media semua yang udah hadir dan nonton dan sudah merasakan betapa menyentuhnya film dari Glenn Fredly The Movie ini. Gue nggak bisa berkata banyak, gue cuma bisa selamat menonton dan menikmati. Yes, itu dia. Luar biasa. Om Ucek, terima kasih Tante Ruth Sahanaya untuk pertama kalinya, dan tadi di press conference sebelumnya kan juga bilang selalu sama Om Ucek sharing dan lain-lain. Dan tadi kita merasakan kehangatannya. Gimana Tante Ruth Sahanaya? Iya, selamat sore semua teman-teman media yang terkasih. Speechless sebenarnya, nggak tahu mau ngomong apa. Tapi buat saya percaya banget bahwa segala sesuatu di muka bumi ini ada waktunya. Dan kalau sekarang Tuhan izinin saya untuk ada di industri film, semua hanya karena kepercayaannya Tuhan aja ke saya. Dan kemudian juga karena sekali lagi balik lagi karena keyakinan dari seorang Lukman yang yang meyakinkan saya kalau saya bisa berperan sebagai mamanya, Mama Linda. Dan buat saya pribadi ternyata bentuk apresiasi saya untuk Glenn, tanda mata saya untuk Glenn, bentuknya seperti ini. Saya main untuk di film Glenn Fredly The Movie. Jadi ya selamat menikmati, selamat menyaksikan perjalanan karir dari seorang Glenn Fredly yang kita cintai. Tante Ruth Sahanaya, terima kasih. Kita ke Zulfa Maharani sekarang. Zulfa Maharani, dimana tadi refleksnya juga saat saya panggil Mutiayu, Zulfa juga ikut tengok gitu kan. Jadi Zulfa, yang mau disampaikan akhirnya hari ini tiba Zulfa dari proses panjang yang Zulfa jalani untuk produksi film ini, silakan. Halo teman-teman media semuanya, terima kasih sudah hadir. Aku deg-degan banget karena hari ini pasti aku kan pertama kali nonton. Aku juga penasaran responnya Kak Ayu seperti apa. Tapi ada orangnya langsung ya soalnya. Nonton. Tapi aku percaya, aku juga ngelihat di sini kan teman-teman media dari segala umur pastinya, tapi tetap enjoy nonton. Ada yang nangis, ada yang nyanyi. Jadi aku percaya film ini akan menemukan penonton. Yes, Zulfa Maharani, terima kasih. Kita ke Sahira Anjani, berperan sebagai Kauci, punya stretch emosi yang sangat luar biasa, berperan sebagai manajer, adiknya juga, jadi sahabat atau benih juga. Ini gimana sih Sahira menjalani proses panjang di Glenn Fredly The Movie ini, silakan. Ya, sebelumnya terima kasih teman-teman semuanya yang sudah hadir hari ini. Dan apa ya, prosesnya yang jelas kan nggak gampang ya, sulit. Tapi semua sudah terjalani dan hari ini tayang. Jadi aku sih cuma berharap semoga kerja keras kita semua ini disukain dan film Glenn Fredly ini disukain sama semuanya. Amin, terima kasih. Dan kita ada Sonia Alisa di sini. Sonia, tepuk tangan dong untuk Sonia Alisa. Tadi pas Sonia muncul, kanan saya tuh, mana sebelah situ tadi ya. Tuh kan, ada yang gitu tuh teriaknya. Ya kan? Ya kan Kak, jangan nengok sini. Nah ini ada di baris ketiga tuh tadi. Nah ini gimana Sonia kemunculannya, juga karakternya juga cukup mengagetkan beberapa penonton yang ada di sini. Silakan. Ya, aku selamat sore sebelumnya. Terima kasih sudah hadir. Aku nggak tahu ya kenapa bisa kaget. Tapi aku sebenarnya pengen aku pengen share. Aku seneng banget akhirnya sebentar lagi filmnya akan tayang dan aku berharap semua yang nonton bisa merasakan momen-momen magis yang kita pun semua merasakan saat produksi dan saat syuting gitu. Dan semoga film ini bisa jadi pengingat akan nilai-nilai yang tadi udah dijelasin sama yang lain tentang keluarga gitu, bahwa kita punya waktu di sini tidak cukup gitu. Aku ngerasa aku banyak sekali diingatkan oleh film ini untuk menghargai momen-momen kecil yang
tidak akan selalu ada gitu. Jadi aku harap yang nonton bisa merasakan.